Halo, apa kabar? Salam jumpa pemirsa. Senang sekali Nusa Tenggara Timur hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Ya, sejumlah informasi menarik dan teraktual dari berbagai daerah Nusa Tenggara Timur telah kami siapkan untuk Anda. Mengawali perjumpaan kita, berikut cuplikan berita utama. Kampanye Ganjar Pranowo di Ruteng Kabupaten Manggarai disambut meriah ribuan warga. Sekolah kelas jauh SD Sabulmil hancur dihantam angin puting beliung. Timba ilmu di perantauan warga desa Tanatukan mulai merintis usaha di kampung halaman. Pemirsa, 3 cuplikan berita utama tadi akan kami rangkai dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Bersama saya, Brian Leolede. Dan saya, Komang Astri. Inilah Nusa Tenggara Timur hari ini selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, kita awali berita pertama. Meskipun diguyur hujan, kampanye Ganjar di Ruteng, Kabupaten Manggarai disambut meriah ribuan warga. Capres nomor urut 3 tersebut berpesan agar gunakan hati nurani untuk memilih dan jangan takut untuk diintimidasi. Ribuan masyarakat Manggarai, Nusa Tenggara Timur memenuhi Stadion Golo Dukal untuk bertemu dengan calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dalam acara hajatan rakyat. Meski diguyur hujan, masyarakat tetap antusias bertemu langsung dengan Ganjar. Teriakan pecah saat capres berambut putih itu naik ke atas panggung. Ia mengatakan betapa cintanya kepada Nusa Tenggara Timur. Ini adalah provinsi yang beberapa kali ia kunjungi. Ia berkomitmen untuk memperjuangkan kebutuhan masyarakat, misalnya sektor kesehatan, air bersih, dan akses pendidikan yang merata. Calon presiden nomor urut 3 itu juga meminta kepada masyarakat Kabupaten Manggarai untuk mengedepankan hati nurani dan moral dalam memilih calon pemimpinnya. Ganjar ingin masyarakat tak gentar dan takut jika mengalami tekanan dan intimidasi untuk mendukung pihak tertentu. Saya punya pesan Bapak Ibu. Saya punya pesan. Ketika kemudian banyak sekali di antara kelompok masyarakat ditelepon, ditindas, untuk diarahkan untuk memilih yang lain, apakah saudara mau ikut itu atau ikuti nuraninya? Apakah saudara-saudara takut kalau ditekan? Apakah saudara takut kalau diintimidasi? Sesaat sebelum kampanye akbar, ia melakukan pertemuan dengan uskup dan para imam sekeuskupan Ruteng. Uskup meminta agar Ganjar dapat mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dari Kabupaten Manggarai, Leonardus, TVRI NTT. Ya, sementara itu Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menanggapi pernyataan Wakil Presiden Ma'ruf Amin soal para pejabat yang melanggar aturan kampanye untuk dilaporkan ke Bawaslu. Pemerintah Ganjar Pranowo mengatakan pasti ada terjadi sesuatu politisasi dari seluruh fasilitas yang ada karena para pejabat harus paham betul kapan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah dan kapan berkampanye, sehingga tidak memanfaatkan fasilitas negara. Lebih lanjut, ia menanggapi pernyataan Wapres tersebut sebagai sesuatu yang sangat penting dan sebagai pengingat dirinya dan lainnya. Selain itu, apabila ada laporan dari masyarakat terkait pelanggaran kampanye ke Bawaslu, diharapkan untuk ditindaklanjuti. Kemarin bagaimana pasti akan terjadi sesuatu politisasi dari seluruh fasilitas yang ada. Kenapa kok para pejabat mesti paham betul kapan melaksanakan tugas kenegaraan pemerintahan dan kapan berkampanye.
sehingga tidak bisa memanfaatkan hal seperti itu. Itu aja. Jadi kalau Pak Wapres sekarang bilang seperti itu, penting sekali saya untuk itu memang ditindaklanjuti dan juga dari semua yang dilaporkan masyarakat, sehingga pemilu kita harapkan kita jaga untuk bisa jujur. Ya. Diketahui Capres Ganjar melakukan kampanye terbuka di Ruteng, Kabupaten Manggarai. Namun sebelum kampanye akbar di Stadion Golodukal, ia bertemu uskup dan para imam sekeuskupan Ruteng. Ia disambut meriah oleh uskup dan puluhan ribu warga Manggarai. Dari Kabupaten Manggarai, Leonardus, TVRI NTT. Pemirsa, sebanyak 7.532 anggota KPPS secara resmi dilantik serentak di Kabupaten Kupang dan nasional. Beginilah suasana pelantikan 49 anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS di Desa Baumata Barat pada Kamis 25 Januari 2024. Pelantikan ini dilakukan secara serentak bersamaan dengan anggota KPPS yang lain yang tersebar di 177 desa kelurahan di Kabupaten Kupang, yakni sebanyak 7.532 anggota KPPS. Johannes Tunbonat, salah satu komisioner KPU Kabupaten Kupang, saat menghadiri pelantikan di Desa Baumata Barat mengatakan, untuk penyelenggaraan pemilu 2024 di Kabupaten Kupang, jumlah tempat pemungutan suara atau TPS yang disiapkan sebanyak 1.076 TPS, di mana setiap TPS akan ditugaskan 7 KPPS. Sehingga dari jumlah 1.076 TPS, sebanyak 7.532 anggota KPPS akan bertugas pada TPS yang ada. Untuk itu pada Kamis 25 Januari 2024 secara serentak di Kabupaten Kupang, 7.532 anggota KPPS tersebut dilantik. Adapun pelantikan tersebut juga dilakukan secara nasional di semua daerah di seluruh Indonesia. Selanjutnya, setelah pelantikan ini, semua anggota KPPS akan mendapatkan bimbingan teknis yang dijadwalkan mulai dari tanggal 27 sampai 29 Januari 2024. Diharapkan para anggota KPPS yang telah dilantik sebagai perpanjangan tangan KPU dalam penyelenggaraan pemilu 2024 dapat menjalankan tugas mereka sebaik-baiknya. didampingi oleh teman-teman PPK mulai besok tanggal 27, 28, 29. Sementara itu, Kepala Desa Baumata Barat Abraham Nadakihe mengatakan, Desa Baumata Barat merupakan desa yang memiliki jumlah pemilih yang banyak, sehingga disiapkan 7 TPS oleh KPU Kabupaten Kupang. Untuk itu, bagi 49 KPPS yang telah dilantik agar benar-benar menjaga kepercayaan dan amanah yang telah diberikan, dengan mengawal semua hak suara masyarakat untuk menentukan pemimpin bangsa Indonesia dan para wakil rakyat. Di Desa Baumata Barat ada 7 TPS, di mana ada 49 anggota KPPS yang tersebar di TPS itu. Kami berharap bahwa proses pelaksanaan pemungutan suara yang berlangsung pada 7 TPS ini di Desa Baumata Barat pertama nanti boleh berjalan dengan lancar, aman dan tertib, dan juga harapan kami untuk seluruh masyarakat Desa Baumata Barat yang memiliki hak pilih, terutama yang masuk di dalam DPT, dapat menggunakan hak pilih mereka pada TPS masing-masing sesuai dengan DPT yang ada. Diharapkan para anggota KPPS bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan regulasi pemilu 2024 yang ada. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT. Ya, sementara itu dari Kota Kupang menuju pemilihan umum serentak 14 Februari 2024, KPU Kota Kupang menggelar simulasi pemungutan dan perhitungan suara.
dalam rangka pemantapan penguasaan tata cara atau Standard Operating Procedure pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara di tempat pemungutan suara oleh kelompok pemungutan suara, KPU Kota Kupang bekerja sama dengan para stakeholder terkait menggelar simulasi pemungutan dan perhitungan suara. Kegiatan ini bertujuan untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi proses penyelenggaraan pemungutan dan perhitungan suara serta penulisan berita acara. Simulasi pemungutan dan penghitungan suara pemilihan umum tahun 2024 ini memiliki makna penting bagi seluruh komponen penyelenggara, terutama KPU beserta jajarannya dalam menyelenggarakan proses pemilu dengan lancar, adil, dan transparan. Kegiatan ini merupakan bentuk edukasi kepada calon pemilih untuk lebih memahami alur pemungutan suara serta mempersiapkan panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara, dan kelompok penyelenggara pemungutan suara. Ya, baik, hari ini kita laksanakan simulasi real TPS, tepatnya di TPS 9, Kelurahan Osapa Selatan, Kecamatan Kelapa Lima, yang mana simulasi ini untuk memperkenalkan kepada masyarakat, stakeholder dalam hal ini pemerintah, pihak keamanan, partai politik, untuk mengetahui proses pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara nanti pada tanggal 14 Februari. Harapannya bahwa dengan simulasi ini memberikan informasi kepada masyarakat terkait tahapan-tahapan yang akan dilalui dalam proses pemungutan dan perhitungan suara nanti. Jadi ada hal-hal yang terjadi di dalam proses simulasi ini, nanti bisa diberikan informasi oleh pihak penyelenggara, hal-hal yang harus diatasi pada saat terjadi dinamika di TPS. Simulasi ini berlangsung di area hukum dan HAM, lokasi Balai Kemasyarakatan TPS 09, Kelurahan Osapa Selatan, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang. Pentingnya simulasi untuk mengidentifikasi kendala dan melakukan mitigasi dini khususnya dalam pengukuran waktu proses pemungutan dan penghitungan suara. Simulasi ini diharapkan berfungsi sebagai alat sosialisasi bagi masyarakat Kota Kupang. Dalam kegiatan ini juga menyediakan aksesibilitas yang memadai, termasuk jalur khusus untuk kelompok disabilitas. Hadirnya saksi dari partai politik dan pengawas dari Badan Pengawas Pemilu menggambarkan kondisi utuh pelaksanaan pemilu pada tanggal 14 Februari 2024 mendatang. Diharapkan pada 14 Februari mendatang bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan hasil simulasi sekarang. Karena dengan simulasi sekarang akan terbaca apa saja kekurangannya dan apa yang diperlukan nanti pada tanggal 14 Februari 2024. Venido Cindra Kevi, TVRI NTT. Pemirsa, informasi selanjutnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Ya, tetaplah bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Terima kasih Anda masih menyaksikan Nusa Tenggara Timur hari ini. Ya pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Sebuah sekolah kelas jarak jauh di perbatasan Indonesia Timor Leste hancur dihantam angin kencang dan hujan deras. Seluruh atap dan dinding terangkat oleh angin sehingga aktivitas belajar pun dihentikan.
Kondisi sekolah kelas jauh SDI Sabulmil di Desa Lakmaras, Kecamatan Lamaknen Selatan, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, yang hanya menyisakan fondasi. Sekolah yang berdinding dan beratapkan seng yang baru digunakan sebulan lalu setelah dikerjakan atas swadaya orang tua hancur dihantam angin kencang. Seluruh puing-puing terbang jatuh ke tebing dan tak lagi bisa digunakan. Sekolah dengan ruang 5 kelas tersebut kini hanya tersisa lantai dan pot bunga yang ada. Kepala SDI Sabulmil mengatakan, kini para siswa harus kembali ke sekolah darurat yang hanya 2 ruang kelas agar anak-anak tetap belajar. Kegiatan pembelajaran ini pun dilakukan di salah satu gedung sekolah darurat yang lama dengan kondisi yang memprihatinkan. Sementara itu, sejumlah orang tua hanya bisa pasrah dengan kondisi tersebut. Para orang tua juga berharap ada pembangunan gedung permanen sehingga para siswa bisa bersekolah dengan nyaman karena sekolah induk kini berjarak kurang lebih 1 km. Dia hanya ruang kelas belajar ya Pak? Kalau dia punya kejadian sekitar jam berapa Pak? Kalau menurut informasi masyarakat itu dia seperti apa Pak? Angin datang langsung angkut bawa gedung atau bagaimana? Mereka dengar ada bunyi gemuruh besar sehingga mereka ada yang keluar yang dibawa sekitar ini, mereka keluar lihat ternyata gedung SD diangkat dengan tiang semua atap diterbangkan. Kejadian ini terjadi akibat angin kencang yang menghantam seluruh bangunan sekolah sehingga rata dan hanya menyisakan lantai sekolah. Dari kejadian ini menimbulkan kerugian seluruh gedung tidak bisa digunakan lagi dan seluruh siswa menggunakan gedung darurat lama untuk kegiatan belajar mengajar. Dari Kabupaten Belu, Andri Witak, TVRI NTT. Ya pemirsa, setelah 3 hari menjalani masa program pelatihan konversi motor BBM ke motor listrik, para peserta yang terdiri dari guru dan siswa akhirnya melaunching 2 kendaraan roda 2 yang disaksikan oleh keluarga besar SMK Aloysius bersama Kepala Humas PLN Nusra dan juga instruktur yang berasal dari Braja Elektrik dengan rasa bangga untuk dipersembahkan kepada masyarakat agar dapat dikembangkan. Tingginya pencemaran lingkungan akibat emisi gas yang mengandung racun serta mengakibatkan polusi udara dari mesin kendaraan berbahan bakar minyak mendorong pengembangan konversi kendaraan BBM ke motor listrik menjadi pilihan utama agar bisa mengurangi pemanasan global dan pencemaran lingkungan demi peningkatan kualitas hidup manusia dari segi kesehatan. Setelah menjalani program pelatihan selama 3 hari penuh, kini para peserta pelatihan yang merupakan guru dan siswa dari sejumlah sekolah menengah kejuruan akhirnya mampu menciptakan kendaraan roda 2 konversi listrik yang ramah lingkungan serta tidak menimbulkan kebisingan mesin, bahkan dapat melaju secara senyap di jalan raya. Kepala SMK Santo Aloysius, Bruder Dionysius CSA, sangat mengharapkan keberlanjutan kerjasama PLN dengan lembaga pendidikan untuk terus melakukan pengembangan kendaraan berbasis listrik agar bisa dipergunakan oleh masyarakat umum sehingga pencegahan kerusakan lingkungan dapat diatasi sedini mungkin. Pertama, saya merasa bangga bahwa SMK Santo Aloysius bisa menghasilkan konversi BBM ke motor listrik, ada 2 unit sepeda motor. Lalu yang kedua, bahwa kegiatan ini tidak berhenti pada pelatihan, tapi ada kesinambungan berkaitan dengan pelatihan ini, sehingga apa yang menjadi harapan sekolah, apa yang menjadi harapan pemerintah itu bisa terwujud melalui SMK Santo Aloysius. Dan penutupan kegiatan konversi motor BBM dan motor listrik mendapat sambutan SMK. Oke, baik, tuh secara resmi kita beri aplaus yang meriah untuk kita semua. Hijau untuk mengurangi emisi dan mengurangi jenuh dengan teknologi kendaraan ramah lingkungan berbasis listrik untuk masa depan bumi yang lebih baik. Dari Kabupaten Belu, Lexi Nino, TVRI NTT. Pemirsa, peringati Hari Gizi Nasional, pemerintah daerah Timur Tengah Selatan melakukan pencanangan vaksin hepatitis B untuk tenaga kesehatan puskesmas,
imunisasi rotavirus untuk bayi dan balita, imunisasi HPV bagi remaja putri untuk 37 puskesmas yang tersebar di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Kepada TVRI, Dr. Carolina R.A. Tahun, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Selatan menjelaskan, bertepatan dengan peringatan Hari Gizi Nasional dan pencanangan bulan imunisasi, maka pemerintah daerah secara terpusat melakukan sosialisasi dan vaksinasi hepatitis B bagi tenaga kesehatan puskesmas, imunisasi rotavirus bagi bayi dan balita umur 2 bulan hingga 6 bulan, dan imunisasi human papillomavirus bagi remaja putri. Tujuannya untuk menjaga kekebalan tubuh dari berbagai ancaman virus yang menyerang tubuh, tenaga kesehatan, dan anak-anak rentan. Sehingga tenaga medis perlu mendapatkan vaksinasi dan imunisasi sebelum melakukan pelayanan kepada masyarakat di lapangan. Imunisasi rotavirus itu untuk pencegahan diare, itu ada 4 bayi. Kemudian untuk HPV ada 13 anak-anak SD dan wanita. Kemudian untuk nakes, untuk imunisasi hepatitis ada 5 petugas yang divaksin. Dari Kabupaten Timor Tengah Selatan, Evan Baitanu, TVRI NTT. Ya pemirsa, setelah 2 tahun beroperasi, Kamis 25 Januari 2024 lalu, Puskesmas Prototipe Lantai 2 Oinlasi, Kecamatan Amanatun Selatan diresmikan oleh Bupati Timor Tengah Selatan bersamaan dengan pencanangan vaksinasi hepatitis B bagi para tenaga kesehatan. Egusem Peter Tahun, Bupati Timor Tengah Selatan menjelaskan, kendati Puskesmas Prototipe Lantai 2 Oinlasi sudah beroperasi sejak 2 tahun lalu, namun karena berbagai kesibukan akibat kasus rabies dan lain sebagainya, maka pemerintah daerah baru meresmikan bangunan tersebut pada Kamis 25 Januari 2024. Menurutnya, selain peresmian gedung, yang paling penting adalah melakukan sosialisasi tentang pencanangan bulan imunisasi hepatitis B, imunisasi human papillomavirus bagi remaja putri, dan sosialisasi kasus rabies bagi masyarakat umum. Karena kasus rabies pertama dan tertinggi ada di Kecamatan Amanatun Selatan. Diharapkan masyarakat proaktif menanggapi dan mengikuti program penting tersebut demi kesehatan masyarakat yang lebih baik di Kabupaten Timor Tengah Selatan, khususnya di Kecamatan Amanatun Selatan. Tapi intinya bahwa pilihan yang di sini jalan baik, jadi perhatian dukungan dari para pemerintah, baik itu pemerintah kabupaten dan juga para dinas kesehatan, itu pilihan-pilihan yang saya sebutkan tadi. Tetapi intinya harus divaksin, dan juga kita tadi sosialisasi tentang rabies, sosialisasi tentang kemiskinan ekstrim dan angka stunting. Jadi kegiatan-kegiatan yang diinginkan hari ini di sini, ya intinya bahwa kita bersyukur kalau semua kegiatan boleh berjalan dengan baik, tetapi juga bahwa teman-teman yang melaksanakan berbagai kegiatan pilihan ke masyarakat di sini cukup berjalan. Dari Kabupaten Timor Tengah Selatan, Evan Baitanu, TVRI NTT. Kendati telah ditangani oleh Balai Wilayah Sungai, tetapi Bendung Oesau sejak mengalami kerusakan pada tahun 2023 lalu, hingga saat ini belum bisa mengairi sawah di Desa Oesau dan Desa Pukdale. Inilah kondisi Bendung Oesau pada pertengahan Januari 2024. Nampak bendung ini bisa menampung air, tetapi debit air yang ditampung tidak banyak. Hal tersebut terjadi karena bantalan dan tubuh bendung jebol sejak tahun 2023. Akibatnya, Bendung Oesau ini tidak lagi bisa menampung air dalam jumlah banyak. Sehingga sawah di Desa Oesau dan Desa Pukdale hingga saat ini belum bisa dikerjakan. Kepala Desa Oesau, Adril Polin, mengatakan tahun 2024 ini petani Oesau mengalami kekurangan air baku untuk kebutuhan sawah. Tidak saja karena dampak El Nino, tetapi karena Bendung Oesau yang belum bisa menampung air yang banyak, sehingga belum bisa mengairi sawah di Desa Oesau. Di mana Bendung Oesau ini sejak mengalami kerusakan pada tahun 2023, belum mendapatkan penanganan secara serius, sehingga belum bisa menampung air dalam jumlah yang banyak dan mengairi lahan sawah di Desa Oesau. Saat mengalami kerusakan, BWS hanya melakukan upaya perbaikan sayap Bendung Oesau agar tidak jebol menimpa pemukiman di Desa Pukdale.
Selain itu, BWS juga sempat membangun penahan untuk membendung air di depan pintu air bendung Oesau ini. Tetapi saat ini karena curah hujan juga masih rendah, sehingga air belum bisa melewati pintu air dan dialirkan ke persawahan di Desa Pukdale dan Desa Oesau. Jadi terkait dengan kondisi keadaan bendungan Oesau yang rusak di bawah banjir tahun lalu, tahun 2023, sampai saat ini belum ada penanganan secara serius. Dalam hal ini pekerjaan perbaikan bendungan Oesau itu yang jebol tahun kemarin baru dilakukan penanganan darurat, baru ada bronjong batu dan ada penahan pakai karung. Namun air sungai itu debitnya sangat kecil, jadi tidak mampu mengairi sampai ke lahan-lahan pertanian. Jadi harapan kami itu kalau bisa ada perhatian serius dari pemerintah, dalam hal ini Balai Sungai, untuk perbaikan kembali bendungan Oesau itu secara permanen. Ia berharap ada perhatian serius dari Balai Wilayah Sungai untuk menangani bendung Oesau yang belum berfungsi dengan baik. Bahkan jika dimungkinkan bisa memperbaiki bendung Oesau tersebut secara permanen. Karena jika tidak, maka Desa Oesau dan Desa Pukdale pada masa tanam pertama ini terancam gagal tanam karena kekurangan air baku. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT. Ya, Bupati Timor Tengah Selatan serahkan 5 unit rumah ukuran 5 x 7 meter dan kunci kepada 5 warga korban bencana gempa magnitudo tahun 2023 lalu. Tepatnya di Kolonakaf, Desa Napi, Kecamatan Kie, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Bupati Timor Tengah Selatan menjelaskan, Pemda melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan telah membangun 5 unit rumah bagi warga korban bencana Kolonakaf tahun 2023. Sebelumnya dalam proses penanganan, pemerintah berhasil mendata ulang 17 rumah yang hancur. Namun yang berkategori rusak berat ada 5 unit. Sehingga pemerintah berupaya membangun rumah layak huni semi permanen bagi warga korban bencana. Bupati menegaskan kepada warga penerima manfaat agar 5 unit rumah tersebut untuk dijaga dan dirawat. Ia menambahkan rumah tersebut tidak boleh dipindah tangankan kepada pihak lain. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Timor Tengah Selatan. Kompensasi dari orang tua karena rumah mereka yang rusak berat. Jadi yang rusak berat itu ada 5 sudah dibantu. Sedangkan yang rusak ringan ya dibantu untuk sembako. Nah, ukuran rumah ini 5 x 7. Ya seperti kita lihat bersama ini rumah, ya layak huni dan yang saya lihat ini masih membutuhkan untuk perabot rumah tangga. Nah ini yang ke depan ini kita nanti perhatikan. Dari kita pribadi nanti kita akan perhatikan ini ada kurang lebih ada 5 rumah. Dari Kabupaten Timor Tengah Selatan, Evan Baitanu, TVRI NTT. Pemirsa, Nusa Tenggara Timur hari ini akan kembali hadir usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Terima kasih Anda masih menyaksikan Nusa Tenggara Timur hari ini. Ya, kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Sebagai upaya untuk mengembalikan kejayaan cendana di Timor, Walhi NTT melaunching pemulihan ekosistem cendana berbasis rakyat di Desa Baumata Utara, Kecamatan Taibenu. Beginilah suasana launching pemulihan ekosistem cendana berbasis rakyat di Desa Baumata Utara, Kecamatan Taibenu. Launching ini sebagai upaya untuk mengembalikan kejayaan cendana di Timor yang diprakarsai oleh Walhi NTT. Nampak hadir dalam kegiatan ini masyarakat Desa Baumata Utara dan kelompok tani dari Desa Baumata Utara beserta semua jejaring Walhi NTT dan bekerja sama dengan pemerintah Provinsi NTT, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT, pemerintah Kabupaten Kupang, dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kupang.
Adapun launching ini ditandai dengan penyerahan anakan cendana dan penanaman cendana di lahan milik kelompok tani Manbers, Desa Baumata Utara. PLT Direktur Walhi NTT, Juvencius Stefanus Nonga, pada kesempatan ini mengatakan, upaya untuk mengembalikan kejayaan cendana ini tidak saja dilakukan di Pulau Timor, tetapi beberapa tahun terakhir sudah dilakukan di Kabupaten Sumba Timur. Kemudian Walhi NTT sebagai lembaga advokasi isu lingkungan hidup yang juga melakukan kerja-kerja pemulihan ekologi, ingin menghidupkan kembali semangat melestarikan cendana sebagai tumbuhan endemik NTT. Dalam mendorong masyarakat untuk dapat melakukan pemulihan ekonomi dari hasil pelestarian cendana. Sehingga hal ini mendorong Walhi untuk melakukan perluasan kerja pemulihan di Pulau Timor. Untuk itu, launching pemulihan ekosistem cendana berbasis rakyat di Desa Baumata Utara ini merupakan sebuah usaha membangun kerjasama dengan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, khususnya juga dengan pemerintah Kabupaten Kupang, untuk secara bersama-sama melakukan kerja pelestarian terhadap tumbuhan bersejarah di NTT. Diharapkan kegiatan ini menjadi titik awal dan berkelanjutan bagi masyarakat Baumata Utara, khususnya Poktan Manbers, untuk mengembalikan kejayaan wangi cendana di Pulau Timor, karena cendana NTT terlalu berharga untuk dilupakan. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT. Ya, kita beralih ke Kabupaten Flores Timur. Pemirsa, berkat pengalaman 20 tahun di Malaysia, John Wungubelen, warga desa Tanatukan, Kabupaten Flores Timur, mulai merintis usaha peternakan babi. Setelah berjalan kurang lebih 1 tahun, potensi bisnis yang digelutinya ini mulai membuahkan hasil. Inilah lokasi peternakan milik John Wungubelen, warga Botung, Desa Tanatukan, Kecamatan Wotan, Ulumado, Kabupaten Flores Timur. Bisnis ini sudah ia jalankan sejak 1 tahun silam. Meski belum terhitung lama, usaha peternakan babi miliknya sudah terbilang menunjukkan hasil. Saat ini ada 7 ekor induk babi yang ia ternak, dengan model peternakan yang berbeda dari kebiasaan masyarakat setempat. Dari 7 induk babi ini, 3 diantaranya telah beranak, sementara 4 lainnya dalam keadaan bunting. Ia siap melayani pesanan 100 anak babi dari beberapa desa di Kabupaten Flores Timur. Meski demikian, ada cerita menarik dari John di balik bisnisnya yang mulai menunjukkan hasil ini. Pria lulusan sekolah dasar ini pernah bekerja kurang lebih 20 tahun di usaha peternakan babi di negeri jiran Malaysia. Berbekal pengalaman di peternakan babi, John memutuskan untuk kembali dan berbisnis di kampung halamannya. Dengan tekad yang kuat, perlahan ia mulai merintis usaha peternakan babi secara modern. Meski demikian, John masih menghadapi beberapa kendala seperti ketiadaan mesin penggiling pakan ternak. Ia berharap pemerintah bisa memberikan dukungan untuk usaha yang baru mulai ia rintis ini. Sebelumnya di mana, John? Sebelumnya di Malaysia. Di Malaysia. Apakah ini hasil belajar dari selama bekerja di Malaysia atau seperti apa? Kalau ini untuk ini memang saya ada pengalaman di Malaysia toh. Jadi saya datang hanya mencoba untuk terapkan di sini. Ya seperti apa nanti ke depannya saya cuma mencoba jalani dulu. Kalau memang ke depannya oke, berarti saya jalan seperti biasalah. Tapi ke depannya moga-moga supaya yang apa yang saya mau itu saya bisa beli untuk melengkapi saya punya ini. Kalau untuk mesin butuh mesin apa? Kalau untuk mesin itu saya butuh mesin campur untuk aduk itu pakan, sama mesin-mesin yang contohnya giling jagung, mesin untuk campur makanan yang sudah sudah dicampur itu dia aduk sendiri, begitu maksudnya. Kalau untuk sekarang ini saya pakai tenaga, pakai skop untuk campur karena belum punya mesin toh. Keberhasilan usaha peternakan babi secara modern yang dijalankan John menunjukkan bahwa Flores Timur memiliki sumber daya alam yang potensial untuk dikembangkan. Ia berharap langkahnya ini bisa memotivasi anak muda di kampungnya untuk berwirausaha di tengah tantangan ekonomi global. Dari Kabupaten Flores Timur, Andri Atagoran, TVRI NTT.
Pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Pantai Mingar di Desa Pasir Putih, Kecamatan Nagawutung, kini mulai sepi pengunjung. Menurutnya, tingkat kunjungan ini berdampak pada penurunannya pendapatan para penjual kuliner di pantai ini. Pantai Mingar yang berada di Desa Pasir Putih, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata, memiliki panorama alam yang sangat menakjubkan. Selain bentangan pasir putihnya yang luas dan panjang, pantai ini juga memiliki gradasi air laut yang jernih dengan warna biru toska. Siapapun yang datang pasti akan takjub dengan keindahan pantai yang berhadapan langsung dengan Laut Sau ini. Sayangnya, seiring berjalannya waktu, Pantai Mingar kini mulai sepi pengunjung. Pantai ini sempat populer saat era kepemimpinan Bupati Lembata Eliasar Yance Sunur. Berbagai lapak jualan pedagang kuliner dan fasilitas pendukung lainnya dibangun untuk menunjang pertumbuhan pengunjung di Pantai Mingar. Beberapa event besar pun digelar di pantai yang terkenal dengan tradisi Guti Nale ini. Namun kini, menurunnya tingkat kunjungan wisatawan berdampak pada menurunnya penghasilan para pedagang kuliner di pantai ini. Awal-awal jualan tuh rame tidak di sini, Mama? Rame. Rame? Akhir-akhir ini tidak rame lagi. Tidak rame lagi. Kenapa hal yang buat tidak rame, Mama? Kami juga kurang tahu. Kurang tahu. Kegiatan dulu pemerintah punya banyak tidak di sini? Banyak. Banyak. Sekarang? Sekarang tidak. Sekarang sudah sepi. Kami mau supaya pemerintah mau buat kegiatan di sini supaya bisa jual. Membuat kami jualan itu semakin ramai. Pengunjung juga berdatangan untuk kami untuk bisa datangkan uang. Iya. Dulu satu hari bisa jualan berapa, Mama? Bisa dapat satu hari bisa dapat 200, 250. Sekarang sudah tidak lagi. Ada yang 30.000, 10.000. Para pedagang kuliner di sini berharap pemerintah desa dan Pemda Lembata dapat mendukung peningkatan kunjungan di pantai ini melalui promosi yang intens dan berbagai pembangunan fasilitas umum yang memadai. Tidak hanya itu, mereka juga berharap pemerintah dapat menggelar event pariwisata di pantai ini untuk mendukung pertumbuhan usaha kuliner di Pantai Mingar. Dari Kabupaten Lembata, Andri Atagoran, TVRI NTT. Ya, pemirsa, informasi selanjutnya dari Kota Kupang akan kami hadirkan usai jeda berikut. Untuk itu tetaplah bersama kami. Desa Eban, Kecamatan Miomafo Timur, Kabupaten Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur. Salah satu wilayah beranda terdepan Indonesia yang berbatasan darat dengan negara demokratik Timor Leste. Daerah ini berkelimpahan air, karena sumber air dari Gunung Mutis, gunung tertinggi di Pulau Timor, tidak berhenti mengalir ke desa ini. Namun sayang, masyarakat desa Eban selama ini tidak memanfaatkan secara baik sumber air yang ada untuk bercocok tanam atau membudidayakan ikan air tawar. Desa Eban jauh dari pantai. Masyarakat di desa ini sangat jarang mengkonsumsi ikan. Mereka lebih cenderung mengkonsumsi daging. Melihat kondisi masyarakat yang belum memanfaatkan potensi alam yang ada, anggota TNI Angkatan Darat, Satuan Tugas Pengamanan Wilayah Perbatasan dari Batalion Armet 6, Divisi 3 Kostrad, yang bermarkas di Eban mencoba berbagi ilmu dan keterampilan yang dimiliki kepada masyarakat, dengan memanfaatkan potensi alam yang ada. Sumber air yang tidak pernah berhenti mengalir dimanfaatkan oleh prajurit Satgas Pamtas Sektor Barat untuk membuat kolam-kolam kecil dan membudidayakan ikan air tawar, seperti lele dan ikan nila. Kolam ikan ini menjadi percontohan bagi masyarakat, membuktikan bahwa sumber air yang ada sangat cocok dimanfaatkan untuk budidaya ikan.
sehingga masyarakat bisa lebih sering mengkonsumsi ikan dan bisa dijual untuk menambah pendapatan keluarga. Masih banyak di sana. Adik-adik, selain memberikan contoh budidaya ikan air tawar, anggota Batalion Armet 6 Divisi 3 Kostrad juga membagikan ilmu bercocok tanam dengan menggunakan media paralon atau metode hidroponik yang tidak memerlukan lahan yang luas, lebih hemat air dan tenaga manusia. Yang telah ditentukan tadi kita masuk ke tempat bertempat di Mako Satgas, masyarakat sekitar diberikan pelatihan langkah-langkah bercocok tanam dengan metode hidroponik, mulai dari penyiapan bahan-bahan, cara semaikan bibit, hingga menanam pada media yang ada, dan cara mengukur pH tanah serta air sehingga tanaman dapat tumbuh dengan baik. Kemudian contohnya, tolong Pak Hasan. Masyarakat sangat antusias dengan ilmu baru yang mereka dapatkan. Masyarakat juga mengaku kehadiran prajurit Satgas sangat membantu meningkatkan ekonomi masyarakat di Desa Eban. Melalui berbagai cara, yakni mengajarkan cara berkebun dan beternak, serta membeli hasil pertanian dari masyarakat sekitar. Dari dulu sampai saat ini, yaitu Armet 6 sekarang, peningkatan ekonomi sungguh sangat luar biasa, yaitu misalnya mereka hadir di sini, contoh di sini saja hadir 60 orang. 60 orang dan penggaji, dan dia belanja tidak kemana-mana. Sehingga punya masyarakat di sini, dia jual dia punya hasil kebunnya di sini. Sayur, mayur, apa segala buah-buahan, segala macam, dibelanjakan oleh bapak-bapak tentara di sini. Dan peningkatan ekonomi masyarakat di sini sungguh sangat luar biasa. Di lain juga kami lihat, bapak-bapak ini ada terjun langsung turun ke masyarakat, mengajarkan masyarakat bagaimana caranya menanam sayur, menanam bawang, menanam tomat, memelihara ternak, itu ayam, itik, bahkan itu ada membuat kolam ikan, ada. Bercocok tanam dengan metode hidroponik saat ini banyak dikembangkan oleh masyarakat. Karena sejumlah kelebihan, yakni tidak memerlukan lahan yang luas, lebih hemat air dan juga tenaga manusia. Selain itu, berbagai tanaman sayuran dapat dikembangkan dengan metode hidroponik ini. Dikonsumsi bisa, disimpan di kulkas 2-3 hari, masih dalam. Anggota Satgas telah membuktikan keberhasilan bercocok tanam dengan metode hidroponik kepada masyarakat Desa Eban. Ya silakan Bapak Ibu adik-adik silakan mencoba dipanen yang mana cocok. Masyarakat diberi kesempatan untuk ikut memanen hasil sayuran yang ditanam pada media paralon dan hasilnya juga dibagikan kepada masyarakat secara gratis. Komandan Satgas Pamtas RI RDTL Sektor Barat berharap masyarakat mau mengaplikasikan ilmu yang telah didapatkan, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat di wilayah perbatasan. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Ya, terus saksikan Nusa Tengah Timur hari ini yang menyajikan informasi secara santun, lugas, dan berimbang hanya di TVRI NTT Media Pemersatu Bangsa. Ya, kata saya Komang Astri. Dan saya Brian Leolede, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa.